Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ika Patmala, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam kelas 6A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktek bisnis pendidikan, yang dimana atas ilmu, bimbingan, motivasi, dan pengalaman belajar yang telah Ibu berikan kepada kami selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab dari 3 pertanyaan ujian akhir semester yang telah diberikan, yaitu yang berkaitan dengan kemitraan dalam bisnis pendidikan, pengaruh teknologi terhadap pemasaran dan branding pendidikan, serta minat saya untuk terjun dalam bisnis pendidikan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Baiklah, jadi menurut saya, kemitraan dalam bisnis pendidikan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting, dikarenakan sebuah lembaga pendidikan tidak dapat berkembang secara optimal apabila berjalan sendiri. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah atau lembaga pendidikan tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti orang tua, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan dunia industri, kemudian alumni serta masyarakat. Nah, dengan adanya kemitraan, lembaga pendidikan ini dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan layanan terbaik kepada peserta didik. Kemudian, saya juga berpendapat bahwa kemitraan ini memiliki urgensi yang besar karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas jaringan kerjasama, membantu penyediaan sarana dan prasarana, serta juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Kemudian selain itu, melalui kemitraan ini juga, sekolah juga dapat memperoleh berbagai peluang seperti pelatihan guru, bantuan fasilitas, penyelenggaraan seminar, hingga program beasiswa bagi peserta didik. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh. Jadi salah satu contoh kemitraan yang menurut saya efektif adalah kerjasama antara sekolah dengan perguruan tinggi. Contohnya, sekolah itu bekerja sama dengan universitas dalam menyelenggarakan pelatihan penggunaan media pembelajaran digital bagi guru. Nah, dari kerjasama ini tersebut, guru itu memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru mengenai pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian dampaknya, kegiatan belajar tentunya akan menjadi lebih menarik, interaktif, dan juga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian contoh lainnya itu adalah kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri, yaitu dalam penyelenggaraan praktik kerja lapangan, seminar pendidikan, maupun pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Nah, jadi kemitraan yang seperti ini itu tidak hanya memberikan manfaat bagi sekolah saja, tapi juga bagi peserta didik, dikarenakan mereka itu tentunya akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas, serta juga berkesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Nah, kemudian pendapat saya tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal yang berjudul Manajemen Marketing Jasa Pendidikan di Era Digital pada tahun 2022. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa lembaga pendidikan ini perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui strategi pemasaran pendidikan. Nah, hubungan yang baik tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan
meningkatkan citra lembaga, memperoleh kepercayaan masyarakat, serta juga bisa meningkatkan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, menurut saya, kemitraan merupakan salah satu strategi yang penting yang dimana yang perlu diterapkan agar lembaga pendidikan itu mampu berkembang secara berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu mengenai pengaruh teknologi dalam pemasaran dan branding bisnis di bidang pendidikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baiklah, jadi menurut saya, teknologi ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemasaran dan branding bisnis di bidang pendidikan. Yang dimana di era digital seperti sekarang ini, hampir seluruh masyarakat itu memanfaatkan internet untuk mencari berbagai informasi, termasuk informasi mengenai sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu strategi yang sangat penting dalam memperkenalkan dan membangun citra suatu lembaga pendidikan. Saya juga berpendapat bahwa teknologi itu mampu membantu lembaga pendidikan menjangkau masyarakat yang lebih luas, lebih cepat, dan lebih efisien, yang mana dibandingkan dengan cara pemasaran seperti konvensional. Saat ini, lembaga pendidikan yang memanfaatkan berbagai platform digital seperti website resmi, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, hingga WhatsApp sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi, melalui media tersebut, lembaga pendidikan dapat menampilkan profil sekolah, visi dan misi, program unggulan sekolah, fasilitas, prestasi guru dan siswa, kemudian kegiatan pembelajaran hingga berbagai prestasi yang telah diraih. Jadi, menurut saya, semakin aktif dan profesional suatu lembaga dalam memanfaatkan teknologi digital, maka semakin berpengaruh besar pula peluang lembaga tersebut itu dikenal oleh masyarakat banyak. Nah, selain itu juga, teknologi ini juga bisa mempermudah komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua atau calon peserta didik baru. Jadi, sehingga informasi yang dapat disampaikan ini secara lebih cepat dan akurat. Nah, hal ini juga tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan tersebut. Namun demikian, keberhasilan pemasaran dan branding pendidikan ini juga melalui teknologi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu menurut saya yang pertama itu adalah kualitas sumber daya manusia yang mengelola media digitalnya. Apabila pengelolaannya itu memiliki kemampuan yang baik dalam membuat konten dan memanfaatkan teknologi, maka informasi yang disampaikan itu tentunya akan lebih menarik dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, selain itu juga terdapat beberapa faktor yang lain juga bisa mempengaruhi keberhasilan suatu pemasaran dan branding pendidikan, yaitu mengenai kualitas konten yang dipublikasikan, konsistensi dalam pengelolaan media sosial. Ketiga itu kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana teknologi, kemudian ada akses internet yang memadai, serta adanya kepercayaan masyarakat itu terhadap suatu lembaga pendidikan. Jadi, menurut saya, faktor tersebut itu tentunya saling berkaitan hingga perlunya diperhatikan secara bersama agar strategi pemasaran ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Kemudian, pendapat saya ini juga didukung oleh hasil penelitian Yandra dan rekan-rekannya dalam jurnal Implementasi Teknologi dalam Manajemen Pemasaran Pendidikan, Tantangan dan Peluang, yang dimana diterbitkan pada tahun 2024. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa teknologi ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pemasaran pendidikan.
karena dia itu mampu memperluas jangkauan promosi, memperkuat branding lembaga, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, serta juga mampu membuat proses pemasaran itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan teknologi itu dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta literasi digital yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Kemudian, berdasarkan penjelasan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa teknologi ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pemasaran dan branding bisnis di bidang pendidikan. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan itu perlu terus mengikuti perkembangan teknologi agar mampu meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Baiklah, jadi saya memiliki minat untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan meskipun saat ini saya masih berada pada tahap belajar dan belum memiliki pengalaman dalam mengelola suatu usaha pendidikan. Namun, saya melihat bahwa bidang pendidikan ini memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan, dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan itu terus meningkat. Nah, sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, saya merasa ilmu yang saya pelajari selama perkuliahan ini dapat menjadi bekal untuk mengembangkan usaha di bidang pendidikan di masa yang akan datang. Saya tidak langsung berpikir untuk mendirikan sekolah, tetapi saya lebih tertarik memulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, seperti saya membuka bimbingan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, kemudian memberikan les privat, kemudian saya juga bisa membuka kelas mengaji untuk anak-anak, atau saya juga bisa membuat media pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik. Selanjutnya, alasan saya tertarik pada bidang tersebut dikarenakan selain memiliki peluang usaha, saya juga dapat berbagi ilmu yang saya miliki kepada masyarakat. Nah, jadi menurut saya bisnis pendidikan ini bukan hanya tentang memperoleh keuntungan saja, tetapi juga tentang memberikan manfaat, membantu peserta didik memahami materi pembelajaran, dan juga ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, perkembangan teknologi saat ini juga memberikan peluang yang besar untuk mengembangkan bisnis pendidikan. Misalnya, kegiatan bimbingan belajar dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital, sehingga jangkauan pesertanya itu menjadi lebih luas dan tentunya proses pembelajaran ini menjadi lebih fleksibel. Nah, kemudian pendapat saya ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal yang berjudul Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan di Era Digital yang dipublikasikan pada tahun 2025, yang dimana di dalam jurnal itu menjelaskan bahwa suatu lembaga pendidikan itu perlu terus berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa saya ini memiliki minat untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Meskipun dimulai dari skala kecil, saya berharap dapat mengembangkan usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat sekarang.